Oke, ke depannya pesawat itu seperti apa? Ini future aviation, ya. Kita lihat sekilas tentang future ke depannya, future aviation itu seperti apa, ya, supaya Anda punya gambaran. Ini saya ambil dari presentasi saat conference, ya, tentang aviation future, driving forces, global challenge, and potential disruption. Ya, kira-kira ke depannya kita supaya punya bayangan ada apa saja. Jadi ke depannya teknologi kita yang dibutuhkan buat aviation ada teknologi yang bisa shorter, faster, ya, disruptif, ya, hal-hal semacam ini. Ya, ke depannya juga bisa kelihatan bahwa karena teknologi begitu cepat berkembang akan terjadi kekurangan keahlian. Jadi ahli-ahli orang dirgantara yang ngerti tentang teknologi masa depan sangat sedikit. Coba kalau saya tanya ke Anda, siapa di antara Anda tahu tentang disruption teknologi, disrupsi? Ya, udah pernah belajar apa saja? Ya, salah satu teknologi disrupsi adalah teknologi blockchain. Ya, berapa banyak di antara Anda mengerti tentang blockchain? Ya, jadi jarang sekali orang-orang teknik lulusan yang mengerti tentang teknologi yang baru-baru, dan itu yang sangat dibutuhkan di di industri aviasi nantinya. Ya, sehingga dari sekarang Anda menyiapkan diri ya untuk ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ini ke depannya ya airport ecosystem. Wah, di sebuah airport aja ya yang dibutuhkan banyak sekali. Ya, ya, ada bagaimana mengkonsepkan airport, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana revenue-nya keluar masuk ekonomi uangnya, bagaimana mengatur customer, bagaimana mengatur service delivery di dalam airport. Ya, jadi banyak sekali hal yang dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang airport saja, ya, sehingga dibutuhkan skill-skill yang baru ya, di dunia ke-airportan. Selain itu, future-proof organization work on three horizontal in parallel. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan ke depannya membutuhkan hal-hal seperti ini, ya, operational excellence, ya, terus inovasi, terus bagaimana ke depannya teknologi yang akan ada, ya seperti ini ya. Jadi dia Anda lihat wheel-nya yang berubah. Jadi bukan belok kiri, belok kanan. Jadi bisa belok ke arah mana saja ya dengan adanya wheel seperti ini. Inilah teknologi-teknologi yang kita siapkan untuk masa depan kita, terutama teknologi di Gantara ya. Nah, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan akan banyak nih berkeliaran drone seperti ini, personal drone. Personal drone itu apa? Ya, itu drone yang memang pakai elektrik kebanyakannya. Ya, kalau Anda lihat, kebanyakannya elektrik. Kenapa? Karena itu lebih mudah dikontrol dan itu lebih murah, lebih simpel juga teknologinya. Ya, juga Anda bisa buatkan menjadi autonomous, ya tidak perlu pakai pilot. Ini hanya penumpang, mungkin hanya 2 atau 3 atau 4 penumpang. Ya, tidak ada pilotnya. Nah, ini teknologi sebentar lagi, mungkin 5 tahunan ke depan sudah bisa banyak berkeliaran. Ya. Sekarang sebenarnya teknologinya sudah ada, sudah banyak, cuman belum tersertifikasi. Ya, sama dengan autonomous car, mobil autonomous jalan sendiri di negara-negara belum banyak, baru banyak di beberapa negara di Amerika, di Eropa beberapa daerah. Ya, mereka sedang menjalankannya dan sedang sebenarnya di Amerika sudah ada 5-6 tahun ya. Tesla aja sudah 5-6 tahun dia ngambil data begitu banyak ya dan sudah komersial, orang sudah bisa beli. Penetrasi pasarnya masih butuh beberapa tahun ke depan ya. Nanti di Indonesia juga akan banyak pesawat-pesawat otonomus seperti itu. Di Asia marketnya ya market aviasi ya kita tahu itu besar. Ya, jadi harus siap-siap Anda yang mau punya bisnis. Indonesia itu beruntung ya, marketnya udah besar. Itu yang harus Anda untung. Kalau Anda lihat Singapura, pembelinya sedikit, penduduknya hanya sedikit.
Jadi Indonesia ini banyak penduduknya. Jadi kalau Anda mau punya bisnis jauh lebih mudah di Indonesia. Kedepannya modal untuk berbisnis juga Anda akan banyak nanti. Ya, ini contohnya nih di Rotterdam. Bikin jembatan aja, ya, di crowdfunding-kan. Jadi dananya dari masyarakat, ya. Jadi dana dari masyarakat yang menggunakan masyarakat, yang dapat untung juga masyarakat. Jadi nanti Anda kalau mau bikin usaha, Anda bisa crowdfunding-kan. Contohnya ada ya, R80, ya, pesawat Regio 80, ya, yang diawali oleh Pak Habibie, sekarang sudah diteruskan sama anaknya R80. Sekarang dia crowdfunding-kan, ya, untuk investasi, dananya bisa dari masyarakat. Ya, hal yang serupa Anda. Jadi yang penting Anda punya idenya, ide bisnisnya. Ya, pastikan Anda crowdfunding-kan. Ya, Anda tawarkan ke masyarakat, siapa nih yang jadi investor? Ya. Jadi akan sumber-sumber pendanaan akan sangat banyak ke depannya selain dari perbankan. Nah, otomasi ke depannya juga akan makin mendominasi, ya. Jadi akan makin banyak nih otomasi-otomasi seperti ini. Jadi manusia-manusia akan mulai tersingkir, apalagi yang kerjaannya akan mudah dikerjakan oleh robot atau mesin, ya. Kita lihat pekerjaan apa saja yang akan hilang ke depannya. Telemarketer, nih Anda yang atau saudara Anda yang sekarang mengerjakan telemarketer tidak akan lama umurnya karena akan banyak digantikan oleh otomasi komputer. Akuntan, ya, technical writer, real estate agent, masinis, ya, mekanik, ya, editor, ya, hal-hal ini akan cepat digantikan oleh mesin, ya, sehingga Anda harus cari kerjaan lain. Artinya Anda harus cari keahlian lain, ya. Mulai dari sekarang, jangan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan pekerjaannya udah nggak ada. Keahliannya nggak membutuhkan itu. Jadi sekarang itu keahlian-keahlian yang inovasi disrupsi, ya, keahlian seperti tadi teknologi-teknologi yang akan menjadi masa depan. Dari sekarang Anda mempelajarinya. Teknologi apa saja? Banyak. Augmented reality, 4G, sekarang udah 5G, ya, smartphone, brand computer interface, ya, ini 5G sudah mulai, hologram, artificial intelligence, machine vision, ya. Ini teknologi-teknologi yang akan ada ke depannya, Anda sudah harus mulai belajar dari sekarang. Supaya Anda unggul pada saat itu dibutuhkan, Anda sudah mempunyai skill-nya. IoT, ya, mulai dari sekarang Anda harus belajar apa tuh Pak IoT, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memprogramnya Pak, barangnya apa saja, ya, hal-hal itu, bagaimana menggunakannya, Anda harus mulai mengerti tentang Internet of Things. Data, ya, apa segala sesuatu yang mengenai data, nih, kolektif atau kolaboratif, artificial intelligence. Ya, ini hal-hal yang menyangkut data. Ya, bagaimana cara mengolah data, mengerti data, memplot data. Segala sesuatunya juga akan lebih cepat dibuat. Ya, tadi ada 3D printing. Ya, sesuatu yang bisa dikerjakan berbulan-bulan sekarang mungkin cuma hanya beberapa jam di print jadi selesai. Ini contohnya, ini ada skyscraper, gedung tingkat tinggi ini 15 hari selesai. Ya, Anda nggak terbayang bikin gedung bisa hitungannya hari. Ya, zaman dulu bisa tahunan itu bisa bikin gedung. Ya, sekarang hitungannya hari. Di Cina 360 jam selesai. Ya, biasa kayak ditumpuk-tumpuk gitu ya, kayak Lego. Jadi memang sekarang dengan industri yang begitu cepat, segala sesuatunya bisa dibuat dengan cepat. Disrupsi apalagi juga yang kita lihat di sini ada diskusi transportasi, ya. Transportasi ke depannya driverless. Tidak ada driver, ya. Dan ada juga yang hyperloop, ya, kalau Anda lihat Elon Musk, ya, dia bikin transportasi pakai tube. Jadi sebenarnya
Jadi kayak apa? Tube lah ya. Jadi kayak terowongan. Kayak ditiup, di terowongan dia langsung cepat jalan. Kecepatannya bisa melebihi kecepatan pesawat. Jadi sebenarnya teknologi semacam ini bisa menjadi alternatif perjalanan antar kota, malah mungkin antar negara. Ya, bisa digali di bawah tanah. Ya. Ini teknologi yang sedang diuji coba di Chicago, sekarang di Amerika. Sebenarnya secara teknologi sudah cukup terbukti, ya. Tinggal apa negara atau pemerintahan mau menggunakannya. Ya, kita lihat mudah-mudahan ke depannya juga cukup maju, sehingga ada beberapa alternatif transportasi. Ya, tentunya akan menjadi saingan buat teknologi atau bisnis airline, ya. New business model, ya, bisnis model lain-lainnya, misalkan bagaimana cara orang bertransportasi. Dulu beli mobil, sekarang ya pakai Grab, pakai Gokar, ya. Dulu beli apartemen, sekarang Airbnb, ya. Jadi banyak ke usership daripada ownership. Ya, tidak perlu punya, yang penting Anda bisa menggunakan. Tadi Anda beli rumah 10M, ya, mendingan 10M-nya menjadi investasi, Anda sewa. Ya, nyewa aja. Ya, jauh lebih murah daripada Anda punya investasi punya sendiri. Ya, katakanlah begitu. Segala macam, sama dengan mobil juga. Daripada mobil punya sendiri, ya lebih baik Anda nyewa mobil. Bisa tiap bulan ya Anda ganti. Ya sekarang pakai BMW, di bulan depan Anda ganti jadi Mercy, boleh, Anda nggak punya kok, Anda nyewa. Nah, tentunya kalau ada uangnya nggak masalah. Ya. Lalu in-flight upgrade auctions, ya ini kedepannya akan sering. Jadi seat itu di-auctionkan, ya. Misalkan yang duduk paling depan, ya, di-auctionkan atau dilelang. Siapa yang bayar lebih tinggi, dia bisa mendapatkan kursi tersebut. Ya, ini dimudahkan karena ada teknologi digital. Ya, dengan teknologi digital juga kita bisa ngirim barang tergantung harganya, udah penuh atau belum. Ya, jadi harganya dengan berat sekian kemana, ya otomatis saja. Jadi kita pakai aplikasi. Menu sekarang sudah mulai, ya, Anda naik pesawat kalau mau makan apa, ya Anda pesan sebelumnya pakai aplikasi. Oh, saya pengen nasi goreng dari perjalanan Jakarta ke Jogja, ya udah Anda pesankan, ya 2-3 hari sebelumnya. Nanti pada saat Anda terbang Anda diberikan. Hal semacam itu sudah mulai banyak sekarang terdapat, ya, servis-servis seperti itu. Reverse auction, ya, juga tadi auction, misalkan lelang tadi, kalau mau dijual lagi ke orang lain mudah. Kalau mau ditunda mudah. Ya, semacam gitu, servis-servis gitu memberikan banyak kemudahan. Transparansi dan garansi harga. Nah, ini juga dengan teknologi blockchain sekarang lebih mudah. Jadi Anda bisa beli tiket, pasti dapatnya, Anda bisa tahu perusahaan apa ngasih harga berapa. Jadi semuanya open, semuanya transparan. Ya, dengan blockchain itu dimungkinkan. Jadi beberapa macam kompleksitas manajemen yang sekarang jadi masalah, kedepannya ada kemungkinan tidak begitu masalah yang besar dengan adanya teknologi. Dulu sebelum adanya internet akan susah. Sekarang dengan ada internet orang pesan tiket begitu mudah. Nanti dengan adanya blockchain jauh lebih mudah lagi. Anda bisa cari tiket yang jauh lebih murah, tapi mungkin Anda belinya di second hand, di orang lain. Yang apa-apa, jadi bisa diperjualbelikan. Ya, hal semacam itu memudahkan, ya, memudahkan orang melakukan transaksi. Kesimpulannya, ya, ini kesimpulan. Jadi ke depannya akan banyak sekali teknologi-teknologi yang akan mendisrupsi. Yang sekarang tidak mungkin jadi mungkin, yang sekarang susah menjadi mudah, yang sekarang mahal menjadi murah. Ya, hal semacam itu
perlu Anda pelajari, ya, teknologi-teknologi yang menjadi disrupsi ke depannya. Oke, itu future of aviation.